Halo semuanya, balik lagi bareng aku Prigadi. Kita tahu lah ya, kemarin Apple telah merilis produk terbarunya mereka, iPhone 15 series. Banyak banget yang nungguin, banyak banget orang yang kepengen. Tapi banyak juga orang-orang yang malah mencari iPhone second atau iPhone bekasnya. Karena biasanya kalau misal ada perilisan baru untuk iPhone bekas, itu dari segi harganya udah mulai menurun. Jadi di video ini aku akan bahas dan juga rekomendasiin iPhone bekas yang masih sangat layak dibeli di tahun 2023 berdasarkan harga dan value yang ditawarkan. Nanti juga akan aku kasih alasannya kenapa. Dan ini aku akan merekomendasikan 3 iPhone bekas. Di akhir video juga akan aku rekomendasikan mana sih yang paling layak dan terbaik untuk dibeli berdasarkan harga dan juga value yang ditawarkan tadi. So langsung aja kita bakal mulai dari rekomendasi yang pertama, yaitu ada iPhone 13. Kenapa iPhone 13 bang? Karena yang pertama adalah consider dari segi harganya. Harga second iPhone 13 yang iBox aja harganya udah di angka 9 juta rupiah guys. Ya, dengan harga 9 juta rupiah kalian dapetin fitur-fitur yang bisa dibilang terbaru yang masih dipakai hingga iPhone 15 sekalipun. Yang pertama dari segi desainnya aja lah ya, desain kamera belakangnya iPhone 13 udah menyilang bentuknya. Jadi sama persis kayak iPhone 15 series. Kemudian dari segi fiturnya, contohnya aja ada Cinematic Mode. Itu adalah fitur yang nggak dipunyai oleh iPhone sebelumnya. Dan kalau misalkan kalian beli iPhone 13, itu rasanya kayak kalian membeli iPhone terbaru dari segi desain dan juga fiturnya, yaitu ada Cinematic Mode-nya. Selain dari segi desain dan juga fitur, iPhone 13 dari segi daya baterainya juga awet banget. Bahkan ini paling awet dibandingkan dengan iPhone sebelumnya. Ini karena ada perpaduan dari baterai yang bisa dibilang gede 3200 dengan prosesor canggihnya yaitu Apple A15 Bionic, sebuah prosesor 5 nanometer ya. Kita tahu semakin kecil nanometer itu semakin iri daya. Perpaduan di antara keduanya menjadikan iPhone 13 series menjadi salah satu atau series iPhone paling awet dari segi ketahanan baterainya. Kemudian di bagian notch-nya juga lebih kecil, layarnya lebih bagus, Super Retina display. Intinya dari overall package-nya dan harga yang ditawarkan, iPhone 13 ini sangat layak dibeli di tahun 2023. Mungkin ada yang nanya, kenapa nggak beli yang 13 mininya aja bang? Sebenarnya jawabannya cuma satu, yaitu di bagian harganya. Karena harga keduanya selisihnya cukup tipis ya. Jadi selain dari compactnya, kalian ya lebih aku rekomendasikan membeli yang iPhone 13-nya aja. Selain dari segi baterainya yang lebih gede, layarnya juga lebih gede, enak untuk dipakai harian. iPhone 13 mini menurut aku cocok buat kalian yang mungkin suka banget sama HP compact. Kemudian kita bakal lanjut ke bagian rekomendasi yang kedua. Ini ada iPhone 12. Lah kok iPhone 12 bang? Sebenarnya simpel sekali lagi, yaitu pertimbangannya dari segi harganya. iPhone 12 harganya sekarang udah turun jauh guys, di 6 jutaan rupiah untuk harga secondnya. Bahkan 6 kecil ya, 6 juta, 6,1 juta untuk base model yang 64 GB. Selain dari harganya, dari segi layarnya juga ini udah Super Retina HDR display. Dari sebelumnya IPS yang menurut aku udah kurang layak dipakai di tahun 2023. Kemudian dari segi bezelnya juga jauh lebih tipis, dari segi looknya lebih modern, lebih mengkotak juga. Jadi ini bisa dibilang dari iPhone sebelumnya, dari segi looknya khususnya di bagian layarnya ini upgradement yang bagus yang bisa kalian beli dengan harga cuma 6 jutaan rupiah untuk harga secondnya. Selain dari segi layarnya, untuk iPhone 12 juga lebih future proof karena dari segi networknya itu udah 5G support. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai jangka panjang, iPhone 12 ini lebih masuk akal daripada iPhone 11 atau iPhone sebelumnya tentunya. Kemudian dari segi bodinya atau proteksinya, iPhone 12 juga lebih bagus karena dia tuh udah memakai ceramic shield. iPhone 12 dan iPhone terbaru sekarang udah memakai ceramic shield, berbeda dengan iPhone 11 atau iPhone terdahulu. Jadi dari segi durabilitasnya seharusnya iPhone 12 pun ini bisa bersaing dengan iPhone terbaru karena udah
udah diproteksi oleh ceramic shield. Kemudian rekomendasi yang ketiga, mungkin ini pada kaget kali ya, yaitu iPhone SE 2022. Kenapa kok merekomendasikan HP yang looknya jadul bang? Nggak semua orang tuh pengen look-look modern ya, bahkan ada beberapa orang yang pengen low profile, nggak sombong, tapi dari segi performanya itu luar biasa ngebut ya. Inilah HP yang cocok untuk orang-orang kayak kalian. iPhone SE 2022 harganya cuma 5 juta rupiah aja, tapi kalian dapetin prosesor yang baru, Apple A15 Bionic, sebuah prosesor 5 nanometer yang dipakai di iPhone 13, tapi kalian dapetin di harga 5 juta rupiah aja. Dari segi feature proofnya juga ini bisa dibilang lumayan bisa untuk jangka panjang dari segi networknya, karena dia tuh udah support 5G. Walaupun dari aspek-aspek lainnya ini pun menjadi pertimbangan, kayak di bagian layarnya tuh masih HD, masih memakai panel IPS, kemudian dari segi modelnya juga kerasanya jadul banget. Tapi sekali lagi, iPhone SE ini cocok untuk kalian yang low profile tapi pengen performa yang kenceng. Lalu dari ketiganya, mana sih yang paling recommended untuk dibeli dari segi harga yang ditawarkan dan value yang ada di iPhone tersebut? Kalau misalkan aku suruh pilih, aku bakal pilih iPhone 12. Walaupun kedengarannya kok iPhone 12 itu kan udah lumayan lama, tapi sekali lagi dari segi harganya ini sangat masuk akal guys ya. Dengan 6 juta rupiah kalian dapetin Apple A14 Bionic, kemudian dari segi layarnya udah Super Retina display. Daripada kalian beli iPhone kayak iPhone 11 yang masih layarnya IPS, kalian mending nabung 1 juta, kalian dapetin iPhone 12 yang udah memakai Super Retina display, udah memakai proteksi ceramic shield, dan udah 5G support. Oke, mungkin itu aja ya pembahasan video kali ini. Buat kalian yang punya opini atau pertanyaan, silahkan aja drop di kolom komentar. Terima kasih buat kalian udah nonton. Kita bakal jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.